Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, wa ba'du. Para bunda sekalian dirahmati oleh Allah, sekarang Kak Erlan sedang bersama dengan gurunda tercinta. Wah, ini guru Kak Erlan waktu belajar kitab Ajurromiyah ya Ustaz ya. Ini ada Ustaz Muhammad Abdul Twasikal, Masya Allah. Sekaligus senior Kak Erlan di Teknik Kimia UGM nih ya bunda ya, Masya Allah. Mulai bawa-bawa angkatan lagi nih, jurusan lagi nih. Ustadz, ini Ustadz banyak yang mengeluhkan Ustadz ya. Artinya banyak para bunda, para ibu sudah punya suami, sudah punya anak, kok ibadahnya nggak sekencang dulu gitu Ustadz. Merasakan kayaknya semangat ibadahnya itu menurun dan berkurang Ustadz. Ini mohon nasihatnya Ustadz untuk ibu-ibu ini Ustadz. Iya, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baik Kak Erlan yang semoga Allah rahmati, berkahi dan Allah jaga terus dalam kebaikan dan dilanggengkan ilmu beliau untuk mendidik anak-anak dan bunda-bunda dan ayah-ayah tercinta. Tadi pertanyaannya apa? Nasihat Ustaz untuk ibu-ibu yang Ibu-ibu kenapa? Merasa kelelahan, butuh disemangati Ustaz. Ya, namanya ibadah semuanya kayak gitu ya, dan termasuk mengurus anak juga bagian dari ibadah. Jadi kalau dibilang capek, semuanya capek. Yang kerja pun suami juga sama juga capeknya gitu loh. Walaupun memang kita akui kalau capeknya memang luar biasa untuk ibu-ibu di rumah, apalagi ngurus anak-anak masih kecil-kecil yang sulit diatur, yang rewel, yang nggak bisa diam, yang nggak bisa berhenti, wah muter-muter sana sini. Sampai-sampai kalau mau tidur pun tunggu anak tidur dulu baru dia tidur. Akhirnya baru dia sholat tuh ya. Nah, seperti itu. Memang waktunya terbatas sekali. Sehingga pertama memang harus dipahami, ini tugas sebagai istri, sebagai ibu, ya memang seperti itu. Pertama harus dia niatkan ikhlas karena Allah agar amalan tersebut diterima, sehingga amalan tersebut pun mudah untuk dilaksanakan. Kalau orang itu melakukan dengan ikhlas, Allah akan tolong itu. Masya Allah. Ya. Dan mudah-mudahan dapat pahala yang melimpah. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau ibadahnya sulit, memang bukan hanya problem 1-2 ibu ya, tapi semuanya ya. Rata-rata seperti itu. Sehingga saya kadang menyarankan pada ibu-ibu itu lakukan ibadah yang suatu kondisi kita hanya pentingkan ibadah minimalis. Karena misalnya anak rewel pas kita lagi sholat gitu ya, ada yang namanya ibadah minimalis. Contoh misalnya kalau lagi sholat, akhirnya dia percepat nih ya, dia percepat, ingin rampungkan sholat itu segera. Nah, cara misalnya kalau lagi tahiyat nih, wah ini anaknya lagi nangis nih, sudah tahiyat akhir nih. Nah, bisa dia pentingkan cuma rukun saja. Rukun, dan kalau istilah dalam kitab fikih itu ada namanya sunnah abad ya. Dia pentingkan rukun, sunnah abad sudah terpenuhi, rukun itu sampai kalau tahiyat akhir itu sampai Allahumma sholli ala Muhammad, kemudian sunnah abadnya sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu sudah nih. Ini sudah terpenuhi, ini sholat sah, kemudian tidak perlu sujud sahwi. Saya bilang kepada ibu-ibu kalau mereka tanya ini, ibu bisa rampungkan sholat di sini karena sudah terpenuhi rukun maupun sunnah abad istilahnya. Nah, itu dari sisi ibadah. Tapi memang harus ngatur strategi lagi dengan keberadaan anak ya. Dia milih waktu saat anaknya tenang ya, saat anaknya itu sudah tidur baru dia milih itu. Tapi tidak semuanya bisa seperti itu idealnya. Tapi tidak semuanya bisa seperti itu. Ada lagi peran yang ketiga sebenarnya, yaitu butuh peran ayah di sini. Ayah mesti banyak bantu. Maka kalau ayahnya, si suami itu ada di rumah, gantian ngomong istilahnya, gantian untuk ngurus anak ya. Ketika istrinya mau sholat, biar istrinya tidak terlalu banyak pikiran ke sholat ya, dia bawa pergi jauh dulu gitu main. Nah, ini seorang ayah harus tahu juga cara megang anak, cara ngasuh anak, cara buat anak itu senang, biar bisa berlama-lama dengan ayahnya. Nah, biar nanti ibunya bisa ibadah dengan khusyuk.
Kadang nih ayahnya sudah pegang, ayahnya nggak tahu ngurus anak, terus tahu ibunya lagi sholat, ya anak rewel lagi tuh, ibunya percepat lagi, ya sudah sholat gak usyuk lagi itu. Nah biasanya kayak gitu, maka ayah ini harus pintar juga untuk mengasuh atau mendidik anak. 3 nih, jaga ikhlas, ibadah juga tetap masih bisa dilakukan walaupun minimalis tadi ya. Artinya penuhi yang rukun sampai tidak lakukan sujud sahwi saja. Terus yang ketiga tadi? Ayah harus support, Ustaz. Ayah harus support. Masya Allah nih para bunda dan ayah sekalian dirahmati oleh Allah. Semoga 3 pesan penting dari Ustadz Abdul Twasikal di kesempatan kali ini bisa benar-benar berfaedah dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama buat para bunda. Ada lagi, Ustaz? Ada satu lagi nih sebenarnya. Apa nih, Ustaz? Jangan lupa bunda itu harus diberi healing. Healing. Karena tadi kan stres tadi kan, ada yang depresi macam-macam, healingnya kurang. Jadi hargai istri juga seperti itu. Senang itu nanti dia. Kasih surprise gitu. Surprise. Ini mau pergi kemana sih? Ya, jalan-jalan ke Gunung Kidul misalnya. Ini bukan lagi promo ya, tapi cuma bilang aja gitu ya. Itu ini satu lupa nih. Kasih apresiasi dengan berikan hiburan, apa yang istri senangi gitu ya. Mau kasih hadiah apa kek? Satu lagi diajak jalan-jalan. Itu untuk mengurangi beban itu. Ketika diajak jalan pun harus ayah juga bantu istri untuk ngomong anak. Masya Allah, semoga nanti bisa merefresh para bunda ya, Ustaz ya. Jadi makin semangat lagi ngurus anaknya, melayani suaminya, dan tentunya jadi semakin semangat lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz ini sudah menyampaikan pesan-pesan yang sangat berharga buat para bunda dan juga para ayah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan buat kita semua ayah bunda. Sampai jumpa di faedah-faedah bersama para asatizah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.